Hai, selamat pagi adik-adik. Senang sekali kita berjumpa lagi. Apa kabar? Semoga adik-adik semuanya sehat dan masih bersemangat. Mari kita siapkan hati kita dan datang kepada Tuhan melalui pujian, sebab Dia hidup. Kita ingat kembali saat kita semua bersuka cita menyambut kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan kita yang hidup. Kita angkat pujian ini bersama-sama ya. Ibadah kita pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, dalam situasi yang serba tidak pasti ini, di mana kami terkadang mengeluh, merasa lelah, khawatir, cemas, dan takut. Tuhan, ampunilah dosa kami. Tuhan, tolong ingatkan bahwa kami mempunyai Tuhan yang hidup. Tuhan, kami bersyukur pagi ini atas anugerah dan berkat dari Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas berkat Tuhan sehari-hari yang sudah kami terima dengan keluarga kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mohon pimpinan Tuhan selama ibadah kami berlangsung. Tuhan, pimpin kami dan beri kami hikmat agar kami boleh mengerti firman yang akan disampaikan oleh kakak kami, Kak Korina. Tuhan, tolong agar kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Gentar terhadap apa? Saat ini seluruh dunia sedang menghadapi ketakutan. Takut apa? Virus yang masih terus menyebar, tak terkendali. Masa depan yang semakin tidak pasti. Apa adik-adik mengalami ketakutan itu? Ya mungkin ini semua membuat kita takut adik-adik. Tapi mari kita serahkan ketakutan kita pada Tuhan, gunung batu kita. Mari kita angkat pujian di badai topan dunia bersama-sama. Yesus gunung batu di dunia.
yang teguh. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan dan sumber berkat kita. Dia akan menggantikan ketakutan kita dengan damai sejahtera. Mari kita isi hari-hari kita dengan sukacita. Berpikirlah positif selalu dalam situasi apapun dan jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Biarlah damai sejahtera Tuhan mengisi hati kita seperti yang dikatakan lagu ini, ku beroleh berkat. mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Korina, mari kita siapkan hati kita dengan melalui pujian, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Kita berpegang pada janji Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Selama
pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sungguh senang pada hari ini kakak dan adik-adik mendapat kesempatan beribadah bersama. Kini tiba saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Kita siapkan hati untuk duduk diam dalam merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mau belajar firman-Mu. Ajarkanlah kami untuk mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Berikanlah hikmat bagi hamba yang akan menyampaikan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami agar tidak salah menafsirkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tema hari ini, damai bersama Tuhan Yesus. Ada satu cerita ilustrasi tulisan pendeta Diana Pesireron. Suatu ketika ada perlombaan melukis keadaan damai sejahtera. Kira-kira lukisan apa ya adik-adik? Terpilihlah 2 lukisan. Kakak coba cari gambarnya. Lukisan pertama berupa danau yang tenang dengan langit biru dan awan putih di atasnya. Sedangkan lukisan kedua berupa pegunungan yang kering dan gersang dengan langit hitam tanda akan turun hujan. Menariknya, pada batu-batuan ada seekor burung pipit sedang mengeram telur di sarangnya. Manakah yang melukiskan keadaan damai sejahtera adik-adik? Lukisan pertama atau kedua? Ternyata pemenangnya adalah lukisan kedua. Mengapa? Karena damai sejahtera bukan berarti ketenangan tanpa kesulitan, tetapi ketenangan di tengah kesulitan. Lihatlah, seekor burung pipit dengan tenang mengerami telur di sarangnya. Dia berasa damai meski lingkungannya tidak memadai. Kalau kita mendengar kata damai, hati terasa tenang ya. Tidak ada rasa khawatir maupun takut. Apalagi bersama Tuhan Yesus. Setujukah adik-adik? Pasti setuju. Oke. Kakak dan adik-adik pernah merasa takut, khawatir, dan cemas. Hati terasa tidak tenang. Khawatir tidak bisa menyelesaikan tugas, tidak bisa naik kelas, tidak bisa lulus, dan sebagainya. Bagaimana kita beroleh damai sejahtera di tengah ketakutan maupun kesulitan? Mari kita belajar firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab. Bacaan terambil dari kitab Injil Yohanes pasal ke-20 ayat 19 sampai 23. Kakak akan membacakannya. Kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."
Adik-adik, setelah Tuhan Yesus disalibkan oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya akan kedatangan Sang Mesias, maka murid-muridnya merasa ketakutan dan terancam keselamatannya. Apalagi mereka melihat kejahatan dan kekejaman terhadap Tuhan Yesus saat ditangkap, diadili, dan disalibkan. Mereka pun bisa diperlakukan seperti itu. 3 hari setelah kematian Tuhan Yesus, pada hari Minggu, pagi-pagi benar, Maria Magdalena datang untuk menghormatinya ke kubur Tuhan Yesus. Betapa kagetnya ia melihat batu telah terguling dari kubur. Ia segera berlari mengabarkan kepada para muridnya, jenazah Tuhan Yesus diambil orang. Maka Simon Petrus dan Yohanes segera datang ke kubur Tuhan Yesus. Mereka menyaksikan Tuhan Yesus tidak ada. Yang ada hanya kain kafan di atas tanah. Mereka pun kembali pulang. Kecuali Maria Magdalena masih menangis di dekat kubur itu. Saat itulah ia berjumpa Tuhan Yesus yang telah bangkit. "Aku telah bertemu Tuhan," seru Maria Magdalena kepada para muridnya. Sebagai kabar sukacita, apa respon murid-muridnya mendengar kabar kebangkitan Tuhan Yesus? Mereka menjadi semakin takut akan kedatangan orang-orang Yahudi. Mereka mengunci pintu-pintu rumah dan berjaga-jaga. Mungkin mereka akan mendengar secara seksama suara orang yang mengetuk pintu untuk tahu siapa yang datang. Apakah Tuhan Yesus mengetahui keadaan para murid-muridnya, adik-adik? Tentu tahu, adik-adik. Tuhan Yesus sangat peduli. Apa buktinya? Malam harinya, saat mereka berkumpul di suatu tempat, kecuali murid yang bernama Thomas tidak ada, Tuhan Yesus datang mengunjungi mereka. Meskipun pintu terkunci, dengan tubuh kebangkitan yang tidak dibatasi oleh ruang, Tuhan Yesus hadir. Ia berdiri di tengah-tengah. "Damai sejahtera bagi kamu," sapa Tuhan Yesus. Artinya, Tuhan memberikan segala hal yang baik. Luar biasa Tuhan kita. Ia menunjukkan tangan dan lambungnya kepada murid-muridnya. Mereka bersuka cita. Segala ketakutan, cemas atau terancam penderitaan karena mengikut Tuhan Yesus itu lenyap setelah berjumpa Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia mengutus para muridnya untuk mewartakan keselamatan dari Sang Mesias, Tuhan Yesus yang sudah menang atas kuasa dosa dan maut melalui kebangkitannya. Roh Kudus pun diberikannya. Mereka merasa tenang, bebas rasa takut setelah mendapat damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Damai sejahtera itu akan dibagikan kepada orang lain. Jadi, adik-adik, hidup pada masa pandemi COVID-19 ini juga merupakan masa yang sangat sulit. Diam di rumah, terasa jenuh, tidak bebas, takut tertular COVID, harus disiplin protokol kesehatan. Sungguh hal yang sangat menyedihkan, adik-adik. Tapi percayalah, Tuhan Yesus, sumber damai sejahtera, senantiasa akan menyertai di mana dan kapanpun. Adik-adik, berdoalah, mohon damai sejahtera dari Tuhan Yesus, mengucap syukur senantiasa.
hari lepas hari kita akan lalui bersama dengan pemberian Tuhan Yesus yang terbaik, yaitu damai sejahtera. Amin. Ayat hafalan pada hari ini terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita ulangi, Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saatnya kita mau mengucap syukur atas kemurahan Tuhan melalui persembahan. Adik-adik bisa minta tolong Papa dan Mama untuk transfer ke nomor rekening di bawah ini, atau dimasukkan ke dalam amplop untuk diserahkan ke gereja nantinya. Sebelum usai, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan, melenyapkan kecemasan dan ketakutan. Berkat damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai. Terimalah persembahan syukur kami untuk dipergunakan bagi kemuliaan nama-Mu. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.